Misalnya, abis itu dia hamil lagi, sampai dikali 5 atau 6 kali gitu. Waktu itu aku ngasih hitungan itu. Bayangkan gitu, itu waktu perempuan untuk produktif, itu kemudian selama 3 kali 6 tahun, hampir 20 tahun, itu menjadi masa reproduktif aja. Kenapa hasrat seksual perempuan misalnya itu harus ditundukkan? Berarti kan dari awal itu memandang seksualitas perempuan tuh sudah tidak setara dong. Menyatakan perasaan duluan ke laki-laki, pernah atau nggak pernah? Pernah banget. Pernah banget. Soalnya wajah yang tidak sesuai standar kecantikan masyarakat ini, kalau tidak progresif, siapa ya? Kalau nggak kita menentukan nasib kita sendiri. You should divine yourself dengan perjalanan proses intelektualmu sendiri. Ada cerita para puan. Aduh, Mbak, aku tuh penasaran nih, kalau misalnya Mbak lagi ngejawabin ya, itu kan suka muncul di komen-komen yang Mbak Kalis ya. Tapi kalau gini gitu. Atau waktu itu kayaknya aku pernah baca postingannya Mbak Kalis, Mbak bilang ada mahasiswa yang bertanya gini. Kayaknya lagi sebuah acara ya Mbak, terus ada yang nanya gitu ya. Itu tuh ketika menjawab mereka ya Mbak ya, itu kan pasti ya butuh kebijaksanaan, butuh hikmat gitu ya Mbak, supaya jawabnya tuh benar gitu kan. Kalau yang di komen biasanya Mbak cepet nggak sih Mbak jawabnya? Atau kadang dibawa tidur dulu, cari referensi dulu mungkin, atau emang udah terbiasa tuh cepet gitu Mbak? Tergantung aja sih, luwes aja. Misalnya aku lagi pengen jawab gitu ya pertanyaan yang menurutku perlu untuk dijawab saat itu juga, dan orangnya memang dari caranya bertanya itu sopan, dan caranya bertanya itu adalah dia memang bermaksud untuk mendapatkan jawaban dari sebuah diskusi, itu pasti akan kuberikan jawaban juga gitu. Ya kembali lagi, tetapi kan di media sosial terlalu banyak orang yang lebih senang sebetulnya untuk mempertontonkan kuasa gitu ya, dibandingkan dengan niat untuk berdiskusi dengan setara. Ya. Dan mempertontonkan ilmunya juga kadang-kadang kan. Iya, ya which is itu baik kalau kamu ada ilmunya gitu. Tapi kan seringkali nggak ada juga. Kalau dalam isu perempuan ini gitu, itu kalau yang komentar laki-laki, dia emang nggak mau gitu untuk mendengarkan pengalaman perempuan kan, gitu. Jadi orang-orang yang ngotot laki-laki, sebagian kecil banget laki-laki yang memang belum mau mendengar suara perempuan, itu ujung-ujungnya malah kembali lagi menasehati perempuan gitu. Makanya perempuan kan harusnya gini, wajib gitu loh. Jadi udah mereka memang sudah tidak mau untuk mendengar suara perempuan gitu. Kalau yang kayak gitu ya udah, kita cari orang lain yang masih mau mendengar suara perempuan. Kayaknya kita jadi butuh tips nih Mbak Kalis, karena mungkin kita juga menghadapi ada juga pertanyaan kayak gitu ya dari orang, dari laki-laki misalnya, kayak tadi Mbak Kalis cerita gitu. Dia memang sengaja memancing, yang akhirnya malah dia menjelaskan balik ke kita gitu ya. Dan itu kan terjadi nggak cuman ketika bahas isu perempuan atau isu apa gitu ya, itu bisa sehari-hari banget gitu kan. Ada tips nggak sih Mbak, ketika kita mengalami situasi kayak gitu, sebenarnya harusnya kita seperti apa sih sebagai perempuan, supaya kita nggak salah langkah mungkin ya, kita nggak malah backfire. Dari pengalamannya Mbak Kalis, ada yang bisa di-share ke kita nggak sih? Kalau aku ngasih lebih banyak contoh aja, aku suka banget ngasih contoh-contoh dan konteks gitu. Jadi misalnya ketika mereka bicara perempuan, perempuan tuh kodratnya dilindungi, perempuan itu lemah, nggak bisa tanpa laki-laki, misalnya kayak gitu kan. Pasti aku cerita, di Indonesia tuh tahu nggak sih gitu ya, sepertiga lebih total perkawinan di Indonesia itu adalah digerakkan oleh perempuan kepala keluarga gitu. Dan perempuan-perempuan kepala keluarga ini tuh bukan karena janda yang cerai aja gitu, tapi ada janda yang suaminya meninggal, janda yang suaminya disabilitas, janda yang suaminya
di PHK gitu ya sehingga tidak bisa bekerja, atau bahkan sakit menaun sehingga tidak bisa bekerja gitu, atau dia menjadi janda karena kondisi krisis bencana alam dan lain-lain, itu jumlahnya tinggi. Dan perempuan-perempuan kepala keluarga ini tidak bergantung kepada laki-laki gitu. Sehingga misalnya ketika ada orang yang ngotot banget, nah, laki-laki itu kodratnya menjadi kepala rumah tangga gitu kan, kodrat menjadi kepala rumah tangga dan melindungi perempuan gitu. Berarti secara tidak langsung kamu justru tidak peduli kepada laki-laki yang tadi gitu. Ada laki-laki yang disabilitas, ada laki-laki yang sakit menaun sehingga tidak bisa bekerja, ada laki-laki yang di PHK, ini kan banyak banget nih era COVID gitu ya. Dan mereka bisa tuh gitu bekerja sama di dalam rumah tangga dengan istri-istrinya dan rumah tangganya baik-baik saja kayak gitu. Jadi dikasih contoh, dikasih data yang faktual. Biasanya terus diem kayak gitu kalau udah kayak gitu. Wah, benar Mbak. Dikasih contoh-contoh yang aktual. Ya, benar-benar. Misalnya ketika kita bicara soal pelecehan seksual gitu kan, orang-orang yang masih menyalahkan pakaian korban, terus dikasihlah data yang faktual gitu ya. Bagaimana kamu menjelaskan sebuah peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung kepada anak perempuannya sendiri di dalam rumahnya sendiri gitu. Apakah seorang anak perempuan yang masih SD ini menjadi penggoda bapaknya? Tidak mungkin gitu. Yang terjadi adalah peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena relasi kuasa yang timpang. Karena pelaku itu merasa dirinya lebih berdaya dan pelaku secara sadar ingin membuat korbannya tidak berdaya. Gitu. Jadi untuk menunjukkan logika itu yang tidak masuk ke sebagian kecil laki-laki gitu ya yang masih sering menyalahkan korban itu dikasih contoh yang banyak gitu dan jelaskan interpretasi dari contoh itu gitu. Kadang-kadang mereka tuh memang nggak punya pemahaman itu gitu karena emang kurang pengetahuan aja gitu sehingga masih ngotot gitu. Kadang mereka nggak punya angle-angle lain itu ya Mbak. Makanya kita yang support hal-hal yang progresif ini itu nggak boleh diem aja di media sosial gitu. Kamu harus galak dan harus rewel, harus cerewet. Harus galak, harus rewel, harus cerewet. Oke Mbak, oke banget tuh Mbak. Iya, jangan sampai yang di media sosial itu diwakili oleh wajah kegelapan, yang balik ke zaman kebodohan, balik ke zaman yang nggak maju kayak gitu kan. Nah kita yang berpikiran maju, yang punya peran untuk publik ini yang harus lebih banyak menjadi wajah di media sosial. Mantap banget Mbak Kalis. Mbak Kalis, sebetulnya ini belum berakhir, tapi ini karena kita pas lagi semangat-semangatnya, gimana kalau kita masuk games dulu sebentar? Aduh, apaan? Nah, aku juga deg-degan nih Mbak. Jadi ini gamesnya adalah games pernah nggak pernah. Pernah atau nggak pernah? Nah, aku punya beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nanti Mbak Kalis akan jawab pernah atau nggak pernah. Aduh, iya oke. Ya, ini emang agak harus jujur-jujur Mbak. Tapi tenang, kita ada di ruang aman di Cerita Perempuan. Jadi apa aja kemana. Yang pertama, waktu kecil hujan-hujanan cuman pakai singlet sama celana dalam. Pernah atau nggak pernah Mbak? Pernah. Pernah. Nih biar adil jawaban saya juga pernah Mbak. Oke, pertanyaan kedua. Bolos sekolah karena belum ngerjain PR. Aduh lupa. Pernah aja kali ya. Kalau gitu saya jawab juga, saya juga pernah. Ini saya curiga semuanya jangan-jangan nih saya pernah. Oke, yang ketiga Mbak. Menyatakan perasaan duluan ke laki-laki. Pernah atau nggak pernah? Pernah banget. Pernah banget. Saya juga sama Mbak. Hari gini ya Mbak ya. Ngapain nunggu laki-laki duluan? Kita juga bisa duluan. Soalnya wajah yang tidak sesuai standar kecantikan masyarakat ini kalau tidak progresif
Siapa ya? Kalau nggak di Kita suara, yang menentukan nasib kita sendiri. Kelompok-kelompok rentan ini. ya benar-benar Mbak. Nih kawan pun harus dengerin baik-baik ya. Itu nasihat bagus tuh dari Mbak Kali. Nomor 4 Mbak. Berantem sama suami gara-gara beda selera buku. Pernah apa nggak pernah Mbak? Nggak pernah kalau selera buku. Wah, Karena ya udah kalau lu mau beli itu beli aja kan pakai duit lu sendiri. betul. Tapi kalau nonton bioskop, Ya, karena aku maksain gitu ya, nonton selera dia dan aku tidur dan dia akhirnya berantem itu sering. oh, Mbak boleh tahu nggak sih Mbak film apa yang diajak sama suami nonton dan Mbak tidur? Aduh, film-film action gitu. Bahkan film yang bagus banget aja aku bisa tidur waktu itu. Apa ya, nonton apa ya? Cari Aku ingat nonton Dunkirk. Film sebagus Dunkirk. Ya, Inggris di Iya. di selat ya. Iya, aku ingat Itu kan sinematografinya tuh megah banget kan, bagus banget. Menang Oscar lagi tuh Mbak kalau nggak salah. Dan aku tidur dong guys. Itu berarti filmnya menenangkan. Oke, Mbak Kalis, pertanyaan terakhir. Mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Pernah atau nggak pernah? Sering and every day. Sering, every day. Biasanya yang Mbak ucapkan tuh kayak gimana sih Mbak Kalis? Makasih ya, kamu udah berbuat banyak hal hari ini gitu. Makasih ya, kamu sudah bisa menerima keadaan. Gitu kan aku ceritanya sandwich generation gitu loh. Jadi kayak yang kok kayaknya kerja mulu tapi duitnya nggak buat gue ya. Makasih ya, kamu udah ikhlas terus menjalani hidup ini. Meskipun duit belum buat gue semua, tapi terima kasih ya gitu ya Mbak. Iya benar-benar. Oke Mbak Kalis, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak tapi bahwa Mbak Kalis sudah ngobrol sampai kita sampai sekarang. Pertanyaan-pertanyaan terakhir Mbak, apa sih harapan dan mimpinya Mbak Kalis lewat tulisan, lewat postingan, lewat semua usahanya Mbak untuk terus menyuarakan isu-isu perempuan Mbak? Aku cita-citaku di dunia penulisan masih banyak banget buku-buku yang pengen kutulis, masih pengen bereksperimen dengan berbagai bentuk tulisan gitu. Aku gak bisa nulis novel, tapi aku cita-cita nulis novel gitu. Terus aku belum bisa nulis skenario, tapi aku cita-cita pengen bisa nulis skenario. Jadi bukankah itu yang membuat hidup kita bergairah gitu ya? Mimpi aja yang banyak gitu, biar bergairah terus dalam hidup. Mimpi aja yang banyak. Ini pamungkasnya sih. Apa pesan yang Mbak Kalis mau sampaikan ke kawan puan nih, yang menyimak ya, yang menonton lewat YouTube, yang mendengarkan dari Spotify, apa yang Mbak ingin mau sampaikan supaya tuh kita bisa tegas gitu menentukan posisi kita dalam masyarakat dan kita bisa punya rasa aman dan nyaman sebagai perempuan dan mungkin bisa ingat bahwa aku tuh berharga loh. Kayak tadi Mbak Kalis berterima kasih ke diri sendiri. Ada yang mau Mbak Kalis sampaikan? Kamu adalah makhluk intelektual yang punya kemampuan buat berpikir secara sadar karena akal adalah satu-satunya karunia paling berharga yang dikasih Tuhan buat kamu. Jadi kamu harus memaksimalkan potensi akal itu. Jangan biarkan potensi akalmu untuk berpikir secara mandiri itu direbut oleh orang lain gitu sehingga kamu selalu didikte nilai-nilaimu oleh orang lain gitu. You should define yourself dengan perjalanan proses intelektualmu sendiri gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Kalis. Meskipun singkat, tapi saya yakin bahwa kawan puan yang menyimak
Ya kiranya semua mendapatkan manfaatnya, semua tercerahkan ya Mbak, dan semua itu jadi lebih berani mengadopsi pola-pola pikir baru dan tahu bahwa paling tidak ada Mbak Kalis, ada para puan yang akan selalu support, gitu ya Mbak ya. Semangat. Terima kasih banget. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat ilmunya Mbak. Contoh-contohnya, pengalamannya. Kita mendoakan Mbak Kalis selalu sehat-sehat. Dan buat kawan puan, jangan lupa di follow nih Mbak Kalis Mardiasi di Instagramnya. Karena dijamin deh akan selalu dapat pengalaman baru soal bagaimana cara melihat isu-isu yang lagi berkembang. Bisa dapat cara menjawab yang baru juga. Dan malah dapat banyak ilmu tuh soal perempuan, gender, dan sebetulnya soal perempuan dan Islam juga. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Kalis, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya Mbak Kalis. Thank you Kak Indri, sampai jumpa lagi. Dadah. Kawan puan, terima kasih banyak ya sudah menyimak podcast cerita para puan kali ini bersama Mbak Kalis Mardiasi. Kalau misalnya kita akan mengambil kesimpulan, kita perlu ingat dari obrolan dengan Mbak Kalis bahwa kita sesama perempuan diciptakan untuk saling jadi bahu untuk bersandar. Yang sebaiknya saling menyemangati, bukan sekedar mengomentari. Kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan kemampuan berpikir secara sadar, seharusnya mampu memanfaatkan akal kita untuk mengembangkan pandangan-pandangan baru. Kalau kata Mbak Kalis, pandangan-pandangan baru yang membantu perempuan untuk menegaskan dan menguatkan posisinya, baik dalam masyarakat, dalam budaya, dan dalam agama. Terima kasih banyak buat kawan puan yang sudah menyimak. Kalau ada yang mau meninggalkan komentar atau ingin memberi tanggapan tentang podcast kali ini bersama Mbak Kalis, silakan langsung tinggalkan di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Dan kita ketemu lagi di episode Cerita Para Puan berikutnya. Bye!